Ada yang bersuara. Harus kompak. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Masih ada yang suaranya nambah. Tepuk satu. Nah, ini kita punya tanggung jawab. Anak-anakku sekalian yang ada di sini punya tanggung jawab untuk apa? Nggak cuma sekedar tidur di pondok, nggak cuma sekedar dapat makan, tetapi menjaga dan merawat sekolahannya, pondoknya di sini. Ya, kamarnya tadi harus bersih. Kamar mandinya ada nggak yang kamar mandinya nggak pernah dibersihkan? Nggak ada. Bersih ya? Alhamdulillah. Ada yang toiletnya kuning-kuning? Nggak ada. Nggak ada. Harus dibersihkan. Baknya dibersihkan. Kenapa? Apa yang ada di sini, jamnya, buku-bukunya, Qur'annya, semuanya fasilitas ini harus dijaga. Kalian harus punya rasa memiliki. Bukan dimiliki ya, rasa memiliki. Kalau dimiliki dibawa pulang. Jamnya dibawa pulang. Oh, kata Pak Usop tuh harus punya rasa ini memiliki. Nanti Qur'annya dibawa pulang, mic-nya dibawa pulang, laptopnya Ustadz juga dibawa pulang. Itu salah. Rasa memiliki. Jadi apa yang ada di sini ini punya kita semuanya. Ini punya pondok yang nanti akan dipakai oleh teman-teman, yang akan dipakai oleh penerus-penerusnya kalian semua di sini. Ya. Nah, itu harus punya tanggung jawab untuk merawat dan menjaga pondok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, ta'dimi abi, umi, sekeluarga. Yang sama-sama kita hormati Bapak Usop Supriyadi SIKOM MSI selaku pengisi materi. Yang saya hormati Ustadz, Ustadzah beserta anak-anak Ustadz yang sama-sama kita cintai dan mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sehat semua? Sehat. Semangat semua? Semangat. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore yang terang di mana tadi itu hujan dari pagi sampai siang, alhamdulillah sore ini terang, alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali mengikuti salah satu program pendidikan karakter Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi. Ya, jadi selain mengaji juga kita punya program namanya pendidikan karakter. Ya, alhamdulillah. Bapak Usop selaku pembawa materi juga sudah hadir di hadapan kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga sehat walafiat. Amin. Rizkinya nopo berkah turah amin Allahumma amin. Putra putrinya sholih sholihah amin Allahumma amin. Dan kesuksesannya nular kepada kita semuanya itu amin Allahumma amin. Dah nggak perlu lama-lama Ustadz membuka, mari kita lanjutkan ke acara inti yaitu pemberian materi yang langsung akan disampaikan oleh beliau Bapak Usop Supriyadi dari Kapolda Jawa Tengah yang akan memberikan materi terkait dengan disiplin dan tanggung jawab. Ada siap mendengarkan? Dan juga jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan. Siap? Ya, mari kita dengarkan beliau. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma wa sholli ala alihi alaihi. wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, sehat semua ya. Alhamdulillah. Ustaz Tante yang saya hormati, para ustadz, ustazah di Pondok Pesantren Darul Ilmi, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ayo. Tentang apa? Adab dan tentang adab dan sopan santun. Masih ingat? Sudah dilaksanakan atau cuma didengerin aja? Hah? Apa pesannya Pak Usul? Ayo. Bagaimana beradab dengan baik, bagaimana beradab dengan diri sendiri, ya, dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dijalankan apa enggak? Dijalankan ya? Dijalankan. Harus dijalankan. Kalau mau berhasil itu harus beradab dan punya sopan santun. Seneng nggak kalau punya temen yang nggak punya sopan santun? Nah, itu buktinya. Nggak seneng kan? Tapi kalau punya temen yang adabnya baik, perilakunya baik, dia punya sopan santun, kita seneng. Bergaulnya seneng, bercandanya seneng, nggak gampang tersinggungan, nggak gampang emosian gitu ya. Iya. Saling menjaga. Nggak saling mencemooh, nggak saling mencela, nggak saling menghina, gitu kan? Nggak saling menjatuhkan, nggak saling menggibah, nggak saling memfitnah, kan gitu. Tetapi semua bercerita yang baik, berperilaku yang baik, itu kan? Menjaga hal-hal yang baik. Nah itu yang kemarin kita sudah cerita tentang adab dan sopan santun. Ya, diingat ya, diingat dan dilaksanakan. Terus sore hari ini kita mau cerita tentang apa, anak-anakku? Tentang disiplin dan tanggung jawab. Ada nggak? Nyambung nggak? Adab, sopan santun, disiplin dan tanggung jawab. Nyambung ya? Nyambung. Iya dong. Kalau kita sudah punya adab yang baik, sopan santun yang baik, dijalankan, dilaksanakan, ya, kita harus punya tanggung jawab, punya rasa disiplin. Gitu ya, punya disiplin. Disiplin itu macam-macam. Nah, jadi kalau kita mau disiplin, orang yang berhasil itu anak-anakku, ya, pasti orang yang punya disiplin. Iya. Orang yang berhasil, orang yang sukses, tokoh mana yang anak-anakku, oh siapa sih kira-kira tokoh yang populer, yang ngetop banget gitu kan, siapa misalnya, itu pasti disiplin dia itu mengalahkan waktu, mengalahkan sesuatu yang tidak bermanfaat dengan rasa disiplinnya. Capeknya dia kalahkan, malasnya dia kalahkan. Kalau orang disiplin gak ada malas-malasan. Tapi kalau orang yang memelihara rasa malas, anak-anakku, itu kan susah, gimana mau berhasilnya. Nah, kemarin Pak Yusuf sudah mencontohkan, misalnya siapa itu pesepak bola terkenal, siapa? Yusuf. Nah, Ronaldo misalnya, itu kok Messi, ya enggak? Itu ceritanya mereka tuh orang biasa-biasa aja. Dari keluarga yang sederhana, orang tuanya gitu, dengan segala keterbatasan, tapi karena punya cita-cita yang tinggi, punya disiplin yang tinggi,
dia terus berlatih dengan segala keadaannya, keterbatasannya. Oh, jadi sekarang kan akhirnya. Coba sekarang dia punya apa? Tuh kan mungkin banyak di berita-berita. Kekayaannya, gajinya berapa? Miliaran segala macem. Nah, itu kalau dari materinya. Pesepak bola semua pengen seperti Ronaldo. Sudah sukses gitu kan. Bahkan dia sudah punya segala macam, yayasan apa segala macam yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sama hidup kita juga harus begitu ya. Harus berkah. Amin. Hidup yang berkah itu bagaimana? Hidup yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya ngurusin diri kita sendiri, anak-anakku. Oh, Pak Usup punya motor. Gimana motor itu supaya berkah? Ya, motor itu harus bisa bermanfaat yang lebih daripada sekedar motor. Oh, contohnya motor itu bisa ngantar anak Pak Usup ke sekolah. Bisa Pak Usup berangkat ke sini, gitu kan? Bisa Pak Usup berangkat kemana lagi, cari nafkah untuk keluarga. Itu berkah namanya. Jadi motor itu nggak cuma sekedar seugrok motor gitu aja, tetapi dia lebih banyak bisa bermanfaat dan mempunyai nilai kebaikan. Itulah namanya berkah. Ya tadi ya, itu berkah. Sama hidup kita juga begitu. Tadi Pak Usup bilang, bagaimana kita menjadi orang yang penuh dengan keberkahan anak-anakku? Walaupun kecil, nggak apa-apa. Tanamkan supaya saya tuh bisa bermanfaat untuk teman-temannya. Bisa? Insya Allah. Nah, insya Allah ya. Sekarang kita mulai materinya. Gini, ice breaking dulu deh supaya nggak ngantuk. Ya, ice breaking dulu ya. Siap. Nah, siap. Kita main tepuk-tepukan yang ringan-ringan aja supaya Intan nggak ngantuk, Yusuf nggak ngantuk. Ya. Ikutin data Pak Usup ya. Perhatikan. Kalau tepuk satu, tepuk satu, gini ya. Nah, tepuk dua, dua, gitu ya. Tepuk tiga, dua, tiga. Tepuk empat, satu, dua, tiga. Bisa? Ayo. Ulangi, nanti ikutin. Tepuk satu, kalau Pak Usup bilang satu, berarti. Tepuk dua. Ya, tepuk tiga. Nah, tepuk empat. Sekarang fokus, konsentrasi. Lihat tangan Pak Usup. Kalau Pak Usup satu, berarti tepuk satu. Dua, dua. Ikutin ya. Siap-siap. Konsentrasi. Intan, mana Intan? Iya. Ini siapa? Ini namanya siapa? Diva. Wah, Diva. Siap? Perhatikan tangannya Pak Usup. Masih ada yang bersuara. Harus kompak. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Masih ada yang suaranya nambah. Tepuk satu. Tepuk dua. Masih ada yang nambah. Tepuk satu. Tepuk tiga. Masih ada yang nggak kompak. Kompak ya, kompak. Tepuk empat. Masih kurang kompak, anak-anak. Tepuk dua. Masih kurang kompak. Ya Allah, ya Rabbi. Ayo sekali lagi. Fokus. Satu, bunyinya cuma satu aja, ya. Tepuk satu. Satu. Tiga. Dua. Satu. 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya. Baik. Ya, anak-anakku, sekarang kita mulai ya. Fokus ya. Kita belajar disiplin. Nah, kenapa Pak Usup ngasih materi disiplin dan tanggung jawab? Pak Usup pengen anak-anakku sekalian dari mulai usia dini, dari mulai sekarang belajar berdisiplin. Apa itu disiplin? Kalau ada yang mau ditanyain, tanyakan sama Pak Usup. Ya, apa itu? Disiplin itu seperti apa? Terus kalau di pondok tuh bagaimana sih harus disiplin itu?
Ya. Siap? Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyain, tanyakan. Sekarang ditanya, kira-kira apa yang mau ditanyain sama Pak Usut? Ya, sambil Pak Usut berdiri. Kita mulai dengan perilaku disiplin dan tanggung jawab. Belajar menjadi anak yang tertib. Nah, jadi disiplin itu menertibkan diri sendiri dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Coba, lanjut. Nah, disiplin. Disiplin adalah sikap taat terhadap aturan, ya, dan mengatur bagaimana kemampuan diri kita. Gitu ya. Jadi kalau kita disiplin itu, ya kita harus bisa mengatur diri kita dengan sesuatu yang sudah menjadi aturan itu. Nah, nanti contoh-contohnya Pak Usut kasih tahu. Kemudian tindakan konsisten. Nah, konsisten tahu nggak? Konsisten itu istiqomah ya. Nah, yang terus dilaksanakan. Jadi kalau disiplin itu jangan terus bangun pagi hari Senin, hari Selasanya bangunnya siang, gitu kan? Hari Senin sholatnya tepat waktu, hari Selasa terlambat sholatnya. Ada guru misalnya, ada ustadz ngasih tugas, gitu kan? Harus dilaksanakan segera. Nah, mungkin pada satu ketika tugasnya cepat dikerjakan. Besoknya diperintah sama ustazah, coba kerjakan tugas. Ditunda-tunda tugasnya. Nah, itu berarti nggak konsisten. Kalau disiplin, udah ngerjakan apa yang memang harus segera dikerjakan. Itu ya. Nah, disiplin. Lanjut ya. Kemudian, ini macam-macam disiplin. Kalau kemarin macam-macam adab dan sopan santun, ini juga disiplin juga. Ada disiplin kepada diri kita sendiri. Nah, bagaimana sikap anak-anakku berdisiplin? Bangun pagi, sholat berjamaah, ya, mandi. Ada nggak yang bangunnya sering siang di sini? Nggak ya? Ada di sini. Yang lainnya sudah bangun, sudah mandi, ini masih aduh, gitu kan? Nah, terus disiplin waktu, sama waktu juga begitu, harus didisiplinkan. Ada nggak yang suka telat-telatan? Kalau makan paling telat, kalau masuk ke tempat belajar paling telat, ya itu anaknya itu aja. Ada nggak? Iya betul. Ada. Tuh ustazahnya senyum tuh, berarti ada di sini. Makan pagi telat, sholat telat, terus belajar ke tempat belajar ke aula sini telat, malam harus tidur terlalu larut tidurnya. Ada? Jangan ya. Disiplin belajar. Nah, nanti disiplin belajar. Jadi belajar juga harus disiplin, harus terarah. Ya, kalau belajar, bagaimana belajar baca Quran, tahsinnya bagaimana? Ya, ikuti, diajarin sama ustadznya. Gitu ya. Kemudian disiplin dengan aturan. Nah, di sini kan sudah punya aturan di pondok ini. Aturannya bagaimana? Misalnya menjaga kebersihan, menjaga semua yang ada di pondok ini dijaga, dirawat. Ya, tidak boleh saling, tadi Pak Usut bilang, melukai temannya, harus saling menghormati, patuh dengan ustadz-ustazahnya. Ah, itu kan ada aturannya. Dimanapun ada aturannya. Punya Pak Usut di kantor pun juga ada aturannya. Di rumah ada aturannya juga. Disiplin. Ya, di rumah juga ada aturannya. Nggak bisa sembarangan. Makan, bagaimana disiplin makan. Ya, mau berangkat ke sekolah misalnya kan, bagaimana harus menyiapkan segala sesuatunya, sandalnya, bajunya, semua sudah tertata dengan baik, lemarinya ditata yang rapi. Ada nggak yang nggak rapi kayak gitu? Ada.
mau ngambil baju, ini buka semua. Dari mulai sarungnya, dari mulai baju-bajunya, sampai kaos dalamnya segala macem, nggak akhirnya berantakan. Ada? Nggak ada ya? Yusuf? Nggak ya? Terus disiplin sosial dan lingkungan. Nah ini kan kita hidup nggak cuma sendirian di sini. Ada orang lain, ada tetangga, ya, termasuk juga di lingkungan Semarang ini, di desanya, di RT-nya, di RW-nya, di desanya, di kelurahannya, di kecamatannya ada aturannya, sampai dengan di negara Indonesia pun ada aturannya. Kalau setiap warga negara itu di atas usia 18 tahun, 17 tahun harus punya KTP, ya harus punya KTP. Berkendaraan di jalan harus punya SIM, harus punya SIM. Maksud kemarin cerita harus pakai helm, ya pakai helm, ada aturannya. Gitu kan? Berangkat sekolah jam 7, sudah masuk ke kelas, ya berangkat masuk ke kelas jam 7. Kalau terlambat, nah itu ada konsekuensinya. Apa yang dilanggar, gitu kan? Itu disiplin sosial. Kita harus bertetangga dengan baik. Ya. Berteman juga harus baik. Itu harus disiplin. Mendisiplinkan diri supaya kita hidup tertib. Jadi kalau orang disiplin itu bisa menjaga langkah kita untuk meraih kesuksesan. Ya, tapi kalau orang yang kalau kita bertanggung jawab, itu bisa menjaga kehormatan diri kita. Kalau orang yang disiplin itu dia harus menyiapkan segala sesuatunya, membuang rasa malasnya, ya toh, membuang segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia mengatur pola, mengatur setiap waktunya dengan benar. Belajarnya harus disiplin. Kenapa? Nggak mungkin, Pak Usop tadi bilang, orang yang berhasil itu nggak mungkin nggak disiplin. Sudah pasti dia disiplin. Disiplin itu tidak menjamin orang itu berhasil, tetapi disiplin itu membuat peluang keberhasilan itu menjadi lebih besar. Itu. Jadi kalau kita sudah belajar disiplin, sudah belajar, sudah bagus, gitu kan, latihan fisiknya misalnya kalau mau jadi apa tuh, kan cuma punya cita-cita. Kan pernah Pak Usop kemarin tanya kan, ada yang pengen jadi Pak tentara, ada yang pengen jadi polisi, ada yang jadi dokter, terus apa lagi tuh kemarin? Ada yang jadi polwan, ada yang pengen jadi guru, ustadz, ada yang jadi artis istilahnya. Wah, ya enggak? Artis dangdut apa ya? Ada yang pengen jadi hafiz Quran, betul gak? Iya, betul. Tapi kalau mau belajar gitu sampai dengan berhasil, jangan cuma cita-cita aja anak-anakku. Kalau nggak dilaksanakan ya nggak bisa. Mimpinya tinggi, tapi kita nggak mau mengeksekusi, nggak mau mengerjakannya dari sekarang, nggak bisa anak-anakku. Ya. Jadi disiplin itu mulai, ya, nih mulai sekarang ini, ya disiplin. Disiplin kepada Allah. Kalau yang lain mungkin tampak tuh disiplin dengan diri sendiri, kita harus bagaimana, itu kelihatan. Ngatur waktunya, disiplin waktu belajar, terus aturan disiplin itu kelihatan. Tapi kalau disiplin sama Allah tuh nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Ada apa di luar? Ya. Kalau disiplin sama Allah, coba. Kalau disiplin sama Allah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Sholat tepat waktu, kita berdoa. Siapa yang nolong kita? Allah dong. Kalau pas lagi sedih, minta tolongnya kepada siapa curhatnya? Kepada temennya? Iya. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri washolah. Betul nggak? Maka mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan cara
sholat dan sabar. Berarti kan sholatnya harus benar, harus sabar, harus tawakal. Yang ngasih semua ini, ya, yang ngasih semua di alam semesta ini ya Allah, bukan orang lain. Yang menciptakan kita itu ya Allah. Itu ya. Nah, lanjutan. Nah, ini coba, kenapa disiplin itu penting? Coba. Apa nomor 1? Membuat hidup teratur. Kenapa? Karena kalau kita disiplin, waktunya segala macam, hidup kita kan terarah. Malam sudah tidur ya tidur, nggak kelayaban keluar kemana gitu kan? Waktunya belajar ya belajar. Belajar itu nggak perlu harus lama belajarnya, tetapi konsisten. Diulangi lagi. Jadi belajar itu nggak mesti harus sampai belajar sendiri ya. Misalnya ada tugas apa, nggak perlu. Tapi harus konsisten. Pulang misalnya habis dari pondok harus menghafal, terus harus konsisten. Belajar ini, materi ini. Ya. Terus yang kedua apa? Ya, Allah itu paling suka kalau hambanya itu ketika azan panggil sholat, kita tuh sholat tepat waktu. Kalau mimpinya tinggi, sholatnya jangan dinanti-nanti. Kalau mimpinya lebih daripada 1, sholatnya harus tepat waktu. Gitu ya. Ada nggak yang sholatnya suka telat? Enggak ya. Sholatnya harus tepat waktu. Nanti maghrib azan selesai, sholat. Kalau kita dipanggil sama ustadz aja, Pak Usup aja, kalau dipanggil sama komandan, wah siap langsung datang. Ini komandan di atasnya komandan. Allah tuh yang punya segala sesuatunya, yang punya kehidupannya Pak Usup. Itu, ya. Terus yang ketiga apa? Menjadi anak yang dipercaya orang tua, guru dan teman. Ya. Nah, gimana kita mau dipercaya sama teman kalau kita asal-asalan? Ya enggak? Nyakitin temennya, dikasih kepercayaan sama teman, kita malah, tolong ya, temenin aku, misalnya kan. Kemana? Itu ke toilet, misalnya di belakang. Malah ditinggalnya. Dikasih amanah, dia malah nggak bisa dipercaya. Itu terus membantu meraih prestasi dan cita-cita. Nah, tadi Pak Usup bilang, kalau kita punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, maka kita harus punya disiplin yang tinggi. Belajar disiplin dari sekarang. Apa? Disiplin tadi Pak Usup bilang disiplin itu apa? Disiplin adalah mematuhi aturan, mentaati apa yang sudah diatur. Gitu ya. Kemudian yang kelima apa? Dicintai Allah karena menjaga amanah. Kan kalian itu di sini pasti sudah punya amanah kan? Yang paling jauh mana? Rival di mana? Dari mana? Di mana? Semarang Roto. Karangroto. Oh, Karangroto. Nah, kan dikasih amanah sama orang tuanya untuk belajar di sini ya enggak? Iya. Yusuf dari mana? Meranggen. Siapa? Azri dari mana? Mana? Kendal. Nah, jauh dari Kendal ke sini. Dapat amanah dari bapaknya kan? Belajar di Pondok Darul Ilmi supaya
jadi orang, supaya adabnya bagus, pribadinya bagus, kan gitu. Ya, terus Ustaz? Nah ini contohnya gampang-gampang aja yang di pondok gitu kan. Bangun tepat waktu. Ada nggak yang susah bangunnya? Banyak. Banyak. Kalau bangun jam berapa? Tadi jam berapa kalau bangun? Jam 4-an. Jam 4. Nah, jam 4 sudah bangun kok. Sebagian tengah 4, jam 3. Nah. Ada yang jam 6? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Berarti kan sholat subuh jamaah semua ya kan? Alhamdulillah. Diva bangun jam berapa? Jam 5, jam 4 juga? Iya. Nah ini contohnya aja. Nah kalau di pondok kan enak tertib semuanya itu kan. Semua bareng-bareng bangun. Ayo bangun sama temennya kan gitu. Yang masih tidur ayo dibangunkan. Nah itu interaksi sama teman-temannya. Rasa persaudaraannya yang pernah Pak Usop sampaikan itu kan. Loh, siapa tahu di sini ada yang jadi presiden kan? Amin. Oh, alhamdulillah. Loh iya kan? Allah kan maha tahu. Allah yang bisa mengatur semuanya. Kalau kita punya ikhtiar gitu kan, kita punya adab yang bagus, sopan santun yang bagus, disiplin yang bagus, karakter yang bagus, ya enggak? Punya tanggung jawab. Segala sesuatu itu enggak mungkin. Allah itu sudah menciptakan kita itu, ya anak-anakku, sudah mengatur segalanya. Kita itu, oh Diva nanti jadi ini, oh Yusuf jadi ini, Azril nanti jadi ini, gitu. Oh Diva jadi artis, gitu kan? Yusuf jadi presiden, coba. Biasa kan? Azril jadi polisi misalnya kan? Iya. Nggak ada yang tahu kita. Coba nanti 10-20 tahun yang akan datang, ya 20 tahun yang akan datang di antara anak-anakku ini, nah nanti saling bersilaturahmi. Nah, si ini jadi ini, si ini jadi ini, si ini jadi ini. Masya Allah. Semua lulusan dari Darul Ilmi. Itu. Ya. Sholat subuh berjamaah, ya tadi ya. Makan dan tidur sesuai waktu. Kan dijadwal juga ya tadi ya. Makan juga bareng. Sama Pak Ustaz di waktu ketika pendidikan. Tidur sudah harus segera. Makan juga sama-sama. Bahkan makan itu juga diwaktuin. Dibatasi waktunya. Gak ada makan lama-lama. Semuanya serba cepat, ada waktu. Karena harus ada kegiatan selanjutnya. Gitu. Nah, merapikan tempat tidur setelah bangun. Ada nggak yang dibiarin aja? Tempat tidurnya masih kusut-kusut, masih berantakan. Spraynya, ada sarung di situ, ada baju bergelantungan di situ. Pasti ada ya? Ada, tapi Mulai besok, inget nih kata Pak Usop nih, semua harus tertib nih, gitu ya. Yang berantakan begitu bangun, kita rapikan kasurnya, kita rapikan tempat tidurnya, baju-baju taruh di tempatnya, lemari dirapikan, kotoran taruh di tempatnya, gitu. Terus membersihkan diri, buang sampah pada tempatnya, gitu. Mandi. Nah, mandi kan ada dokter tuh yang pernah bilang, ya enggak? Kalau mandi yang bersih bagaimana dok? ayo. Nah kan, dibersihkan apa tuh? Nah, ketiaknya kan gitu. Dibersihkan. Rambutnya dari mulai rambut sampai ke kaki bersih semua, sabun semua. Supaya kalau pas lagi ngumpul begini, nggak ada bau aroma-aroma yang nggak enak. Ya nggak? Gosok giginya yang bagus. Ya. Gosok giginya, pakai sabun, pakai sampo. Jangan pas lagi ngomong tiba-tiba aromanya nggak enak. Ada nggak? Ada.
Banyak. Ada nggak yang mandinya cuma satu gayung? Ayo. Hah? Cukup emang mandi satu gayung selesai? Nggak cukup. Ya. Termasuk juga kalau buang sampah, habis makan, sampah plastiknya itu semua harus tertata dengan baik di tempat sampahnya. Kan ada di sini sampah-sampahnya itu, ya kan ada, Ustadz sudah naruh, sudah tersedia semua. Bekas permen taruh di tempat sampah, bungkus-bungkus makanan juga begitu. Ada nggak yang bungkus kasannya makan tuh ditaruh di bawah kasur? Nggak ada. Hah? Ada. Itu biasanya begitu tuh. Biar nggak ketahuan gitu kan, males buang ke tong sampah, blesekin tuh di bawah kasur atau di rak-rakan. Mesti ada ini ya. Mulai besok nggak ada lagi yang begitu. Bisa? Bisa. Bisa. Menjaga adab dan mentaati ustaz dan ustazah. Ya, anak-anakku ini di sini dititipkan oleh orang tuanya untuk belajar. Ya, jadi segala sesuatu yang kalian pelajari, dari mulai pelajaran-pelajaran yang rutin sampai dengan akhlak dan perilaku, itu diajari sama ustadz dan ustazah di sini. Jadi bapak ibu itu menitipkan sama pondok sini, tolong diajari akhlaknya supaya bagus. Makanya harus patuh kepada ustadz dan ustazah di sini yang dititipin. Inilah orang tua kalian di sini. Ya, kalau ada sesuatu bilang sama ustadznya. Sakit hatinya, enak badannya, bilang gitu kan. Kan nggak mungkin sakit di sini bilang sama bapaknya, itu bapak orang tua ke sini kan. Nah, yang terdekat di sini harus taat sama ustadz dan ustazahnya ya. Nah, sekarang kita bicara dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu kesadaran untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan berani menanggung akibat atas apa yang diperbuat. Pernah nggak anak-anakku melakukan kesalahan? Pernah. Contohnya apa? Bolos. Bolos. Nah, bolos kenapa? Ketiduran. Tidak ada pakaian. Oh, nggak ada pakaiannya. Nah, pernah nggak yang merasa punya salah sama temennya? Nih ya, Pak Usep kasih tahu ya. Ada 4 kata yang membuat kita itu terlihat menjadi karakter yang baik, anak. Tolong perhatikan dan tolong ini dibiasakan. Yang pertama itu adalah kata permisi. Jadi kalau ada sesuatu sama yang lebih tua, sama temannya mau lewat, permisi Ustadz. Sama kakak-kakaknya yang lebih tua, permisi Mas, permisi Mbak, gitu. Ucapkanlah kata permisi. Amit ya. Nah, yang kedua, ucapkan kata minta tolong. Ya, jadi kalau ada sesuatu, jangan asal merintah, ambilkan baju, makanku diambilin, gitu kan? Bahasanya apa? Joko keke, gitu kan? Jangan, tapi minta tolong, gowoke, gitu kan? Ya, minta tolong. Bahasa yang pertama, permisi. Yang kedua, minta tolong. Yang ketiga, minta maaf. Kalau ada salah, tadi Pak Usep cerita ya, kalau kita punya kesalahan, konsekuensinya apa? Kita harus gampang minta maaf. Supaya apa? Teman pun memaafkan kita. Ada loh cerita, sesoleh-solehnya orang, ya, dia itu nggak bisa masuk surga. Kenapa? Ternyata dia itu, padahal dia itu ahli agama, sholatnya rajin, terus ibadahnya rajin, puasanya, sedekahnya banyak. Wah, pokoknya seakan-akan dia itu ahli surga. Terus sama sahabat Rasulullah ditanya,
Itu kan, apakah dia itu akan masuk surga? Ya Rasul, kata Rasulullah belum tentu. Dia bukan ahli surga. Loh, kenapa? Kan ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, puasa yang wajibnya, puasa sunnah, sholatnya juga begitu, zikirnya banyak, ibadah terus. Ternyata apa kata Rasulullah? Dia akan masuk neraka. Kenapa? Dia menyakiti hati tetangganya. Dia nggak minta maaf sama tetangganya, ada kesalahan. Nah, itu mengganjal kita masuk ke surga. Betul ya Tad ya? Ada kisah yang begitu. Jadi sepintar-pintarnya kita anak-anakku, sesoleh-solehnya kita anakku, sealimnya kita anakku, kita harus bisa meminta maaf kepada orang yang mungkin pernah kita berbuat salah. Atau mungkin kepada siapapun. Itu. Mungkin itu yang akan mengganjal kita ketika nanti suatu saat kita meninggal dunia gitu kan. Harusnya mungkin kita harus masuk ke surganya Allah. Ternyata ada catatan tuh. Oh, Yusuf tuh belum minta maaf sama Azril tuh. Karena apa? Oh, dulu mencemooh misalnya kan. Ganjel. Minta maaf, Sof. Ini contoh ya. Oh, ternyata Dipa nggak bisa masuk surga. Kenapa? Ternyata dia punya salah sama Intan, gitu kan? Kenapa? Oh, gibahin Intan, ya kan? Ya enggak? Intannya sampai nangis, gitu kan? Haruslah pandai-pandai meminta maaf. Kata yang keempat apa? Terima kasih. Kalau sudah dikasih sesuatu, sudah ditolong sama siapapun, ya, sudah dibantu apapun sama siapapun, harus gampang mengucapkan terima kasih. Sama Allah juga begitu. Yang ngasih hidup kita, yang sehat begini siapa yang ngasih coba? Allah. Ya Allah dong. Pak Usop bisa datang ke sini bukan karena motornya yang bawa ke sini. Ya enggak? Bukan, tapi Allah tuh yang ngasih kesehatan Pak Usop, ngasih waktu, ngasih kesempatan, ngasih kesehatan, gitu kan? Bisa hadir di sini sama anak-anak semua, sama anak-anakku juga. Ya Allah, terima kasih sudah dikasih kesehatan. Sama Ustadz juga, Ustadz terima kasih, Ustazah terima kasih sudah ngasih mendidik, gitu kan? Gitu, sama temennya. Oh, terima kasih lo, Mas, makasih lo, gitu. Termasuk kakak-kakaknya juga, makasih loh Dek, udah dibantuin ini, gitu dong. Ya, yang pertama tadi apa? Ucapan apa? Permisi. Yang kedua? Minta tolong. Yang ketiga? Minta maaf. Yang keempat? Terima kasih. Ingat ya, mulai dari sekarang biasakan ucapan 4 itu. Ya, lanjutan. Nah, contoh tanggung jawab seorang santri. Nah, sholat itu penting banget soalnya anak-anakku. Karena yang dihisap nanti di yaumil akhir itu sholatnya. Sebaik-baiknya orang, ya, sebaik-baiknya orang yang mungkin dia nyaris mungkin tidak ada kesalahan misalnya gitu kan, banyak segala macam kebaikannya, sedekahnya apa. Tapi kalau dia nggak sholat, anak-anakku, gimana Allah itu mau menghisap dia? Karena itu yang pertama dihisap. Betul ya tadi ya? Iya. Sholatnya belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa harus belajar dengan sungguh-sungguh? Karena kita tuh punya tanggung jawab sama bapak ibu di rumah. Dikasih tanggung jawab, dikasih amanah, yuk kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kasihan bapak ibu tuh loh, jauh-jauh. Oh, Riva lagi belajar. Ternyata di sini malah main-main. Gitu kan? Yusuf itu di sana lagi belajar Quran. Di sini kok malah main-main. Berarti amanah nggak begitu? Enggak amanah. Tanggung jawab nggak? Enggak. Kasihan kan Bapak Ibu sudah ngasih amanah di sini, kasih tahu kita harus punya tanggung jawab. Anak-anak harus punya tanggung jawab. Harus punya tanggung jawab. Konsekuensinya apa kalau nggak punya tanggung jawab? Jadinya apa? Gimana? Kalau nggak punya tanggung jawab gimana? Belajarnya nggak bisa, dikasih materi nggak masuk, keluar dari pondok nggak bisa apa-apa.
Ya tadi ya, keluar dari pondok nggak bisa ngarah apa-apa. Temennya sudah pinter ini, sudah bisa ini. Karena kita nggak tanggung jawab, nggak disiplin belajarnya, nggak ngerti apa-apa. Masuk pondok nggak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa. Keluar pondok belum bisa apa-apa. nggak bisa apa-apa, mau bazir. Ada yang mau seperti itu? Nggak ada ya. Ya, harus ada yang berubah. Kalau masuk belum bisa apa-apa, maka begitu selesai dari pondok harus bisa menguasai apa-apa. Amin. Karena itu jadi bekal anak-anakku. Nggak ada, gini ya, tidak ada pelajaran yang tidak bermanfaat itu. Kita itu harus belajar kepada siapapun. Belajar sama temennya. Ya, belajar dengan lingkungannya. Bahkan belajar dengan alam. Kenapa ada hujan? Kenapa ada panas? Coba kalau hujan terus. Coba kalau panas terus. Gitu kan? Kenapa matahari jauh? Coba kalau matahari dekat. Kenapa harus mandi? Coba kalau nggak mandi terus, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kenapa kita ada saatnya makan, ada saatnya nggak makan? Terus kalau makan terus, apa yang terjadi? Seharian makan terus. Yusuf, seharian makan terus nggak? Enggak kan? Ada saatnya berhenti, dibuang kotorannya, gitu kan? Makan lagi. Coba kalau dari pagi sampai sore, nih Pak Usuf kasih makan nih, habis piring, tambah lagi. Apa yang terjadi? Pingsan. Sakit. Kalau sesuatu yang berlebih, tidak baik. Maka sesuatu itu harus cukup saja, sama. Makanya kita selalu berdoa sama Allah. Nah ini berdoa nih, kalau minta sesuatu sama Allah, ya Allah minta dicukupkan rezekinya. Amin. Kalau banyak-banyak hartanya, kalau nggak manfaat gimana? Banyak loh orang yang banyak sudah punya hartanya banyak, masih kurang aja. Tapi ada juga orang yang nggak punya apa-apa, tapi cukup. Nggak merasa kurang gitu kan? Jadi kita minta sama Allah, ya Allah dicukupkan rezekinya. Cukupkan ilmunya. Kalau dicukupkan rezeki, mau beli ini ada, mau pengen ini ada, cukup gitu kan? Ya, pengen beli mobil cukup, pengen beli motor cukup, pengen beli rumah cukup, nah itu dicukupkan. Ya, nggak berlebih. Ya, mentaati aturan tata tertib di pondok. Tadi ya, apa yang ada? Ada nggak di sini? Kalau di sini yang melanggar dikasih apa? Coba. Ada loh disiplin yang positif, ada disiplin hukuman. Ya, ada disiplin itu yang macam-macam. Ada yang disiplin itu kalau salah dikasih hukuman. Kalau di tempatnya Pak Usuf dulu, kalau salah jungkir balik. Nggak cuma 1-2 meter tuh dari ujung lapangan bola, tiang ke tiang gawang. Udah biasa itu. Suruh push up misalnya, salah push up. Lompat-lompat. Gitu kan, jalan kodok. Gitu kan, macam-macam. Ya, disiplin hukuman supaya apa? Supaya kita tuh ditempa. Supaya apa? Supaya kita jerak dengan ketika kita melakukan kesalahan. Ada yang dikasih tahu, dibina dulu, dikasih arahan. Oh nggak belajar. Nah kalau nggak belajar hari ini, nih dikasih tugas. Buat rangkuman sebanyak 10 buku. Nah, gitu ya. Menjaga fasilitas di pondok. Nah ini kita punya tanggung jawab. Anak-anakku sekalian yang ada di sini punya tanggung jawab untuk apa? Nggak cuma sekedar tidur di pondok, nggak cuma sekedar dapat makan, tetapi menjaga dan merawat sekolahannya, pondoknya di sini. Ya, kamarnya tadi harus bersih. Kamar mandinya ada nggak yang kamar mandinya nggak pernah dibersihkan? Nggak ada. Bersih ya? Alhamdulillah. Ada yang toiletnya kuning-kuning? Nggak ada. Nggak ada. Harus dibersihkan. Baknya dibersihkan. Kenapa? Apa yang ada di sini, jamnya, buku-bukunya, Qur'annya, semuanya fasilitas ini harus dijaga. Kalian harus punya rasa memiliki. Bukan dimiliki ya, rasa memiliki. Kalau dimiliki dibawa pulang.
jamnya dibawa pulang. Oh, kata Pak Usop tuh harus punya rasa, memiliki. Nanti Qurannya dibawa pulang, mic-nya dibawa pulang, laptopnya Ustadz juga dibawa pulang. Itu salah. Rasa memiliki. Jadi apa yang ada di sini, ini punya kita semuanya. Ini punya pondok yang nanti akan dipakai oleh teman-teman, yang akan dipakai oleh penerus-penerusnya kalian semua di sini. Ya, nah itu harus punya tanggung jawab untuk merawat dan menjaga pondok ini, gitu kan? Nah, ini rangkumannya. Disiplin mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan aturan. Ketika kita disiplin, kita belajar datang dan tepat waktu, menyelesaikan masa tugas, dan menjalani kewajiban tanpa harus selalu diingetin. Jadi jangan terus diingetin sama ustadznya. Kalau sudah sekali diingatkan, kerjakan. Bangun jam 4, ya jam 4. Nggak mesti tiap hari sih itu aja. Ya, begitu diingatkan jam 4 bangun. Besoknya bangun jam 4. Besoknya bangun jam 4. Gitu, ya. Disiplin melatih kita agar tidak dikuasai oleh rasa malas. Ya. Orang yang gagal sukses itu, anak-anakku salah satunya, itu karena malas. Percayalah, karena malas. Dia itu hanya bermimpi pengen menjadi sesuatu, sementara dia nggak mengerjakannya. Gitu kan? Kalau punya cita-cita, pengen cita-cita jadi guru misalnya kan, jadi pak tentara gitu kan, ya harus dikerjakan dari sekarang. Fisiknya dijaga, belajarnya, gitu kan. Pengen jadi dokter, ya belajarnya. Kalau mau jadi dokter belajarnya nggak rajin gimana? Ya, tanggung jawab mengajarkan kita untuk menempati amanah. Tadi mau bilang, ketika diberi tugas kita menyelesaikan dengan sungguh-sungguh. Harus serius tuh, ya harus serius. Kalau dikasih tugas harus serius, harus fokus. Ketika berbuat salah, kita harus mengakui kesalahan kita. Tanggung jawab menjadikan kita pribadi yang dapat dipercaya. Kan Pak Ustadz tadi udah bilang, ya, kalau kita punya tanggung jawab, dikasih amanah sama temen. Contohnya apa? Misalnya, ya dikasih amanah, tolong titip buku. Nah, yang gampang ya, tolong titip buku. Bukunya malah hilang. Malah dikasih pinjam teman yang lain, menyambung lagi. Itu. Kalau sudah dikasih amanah, pegang amanah itu. Ini kepercayaan dari teman, ini kepercayaan dari ustadz. Kalau ustadz sudah ngasih amanah, pegang amanah itu. Nah, itu jadi pribadi yang baik. Bisa? Bisa? Kalau ustadz udah ngasih amanah, jangan menyakiti temannya. Ya udah, pegang amanah itu. Saya nggak mau mencela temannya. Aku nggak mau menghina temennya. Itu ya. Lanjutan. Nah, ini kesimpulannya. Disiplin itu kebiasaan baik yang diajarkan oleh Islam. Iya dong. Agama kita itu mengajarkan kedisiplinan. Sama. Nabi kita itu baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Beliau itu sudah sesempurnanya manusia, tapi beliau itu sudah dijamin surga oleh Allah, tapi beliau itu tetap disiplin dalam kehidupannya. Itu yang harus kita contoh. Disiplin waktunya, disiplin ibadahnya, disiplin dalam berinteraksi sosial, disiplin bagaimana beliau mengajarkan agama Islam, membawa agama Islam, menyebarkan agama Islam, termasuk juga dengan keluarganya. Sudah begitu, beliau itu selalu meminta maaf atas dosa-dosa yang barangkali beliau pernah perbuat. Itu kalau beliau aja Nabi Muhammad yang sudah dijamin surga berdisiplin, kita yang belum tentu masuk surga kok nggak disiplin? Ya tadi ya. Berarti kita harus mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad.
Ada nggak yang punya teladan selain Nabi Muhammad? Udah enggak. Ya mungkin ada ya. Nabi Muhammad itu sebagai teladan kita yang pertama. Betul ya? Segala kesempurnaan manusia itu ada pada sosoknya beliau, baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau saja yang sudah dijamin akan masuk surga sama Allah tetap menjalankan kehidupan dengan disiplin. Makanya disiplin adalah cerminan bagi umat Islam. Nih, kuat terakhir dari Pak Usuf. Kalau kita disiplin, mulai dari diri sendiri. Disiplin mulai dari diri kita sendiri. Kemudian mulai dari hal yang kecil, nggak usah yang gede-gede, nggak usah yang besar-besar. Buang sampah, bangun tidur teratur, itu kan kecil. Dan disiplin harus dari mulai saat ini juga, nggak ada ditunda-tunda. Nantilah kalau sudah SMP aja misalnya, nantilah 10 tahun lagi mulai disiplin, nggak ada cerita begitu. Ya, sekarang Pak Usuf tanya, siapa yang mulai hari ini kita fokuskan, kita komitmenkan untuk mulai berdisiplin mulai dari diri sendiri? Siapa? Semuanya ya, angkat tangan dong semuanya. Angkat tangan semua. Mulai hari ini saya akan berdisiplin untuk diri sendiri. Mulai akan berdisiplin dari hal-hal yang kecil dan mulai berdisiplin mulai sekarang. Nggak usah ditunda-tunda. Bisa? Bisa. Bisa ya? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, siapa itu? Sebentar namanya. Ayu, gimana Ayu? Ayu dari mana? Ragu lagi di Rembang. Jauh di Rembang. Nah, gimana Ayu? Untuk bisa disiplin, kita harus melawan rasa malas. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Nah, bagaimana menghilangkan rasa malas? Rasa malas itu sesuatu yang mungkin kalau kita malas, ya contohnya ya, nih dengerin ya, contohnya ya, paling enak itu kalau tidur pagi, itu nggak bangun jam 4 ya nggak? Ya nggak? Lagi enak-enak tidur, kan pengennya tidur terus. Rasanya mau bangun pagi tuh, males. Mau sholat, aduh rasanya males, itu godaan setan tuh ya. Kita tuh lagi digoda tuh sama setan itu. Jangan bangun, Yusuf kamu jangan bangun, tidur aja, tidur saja, tidur. Azril, jangan sholat, jangan sholat. Dah, di kamar aja. Itu lagi digoda tuh. Setan itu menggoda kita supaya kita itu lebih banyak rasa malasnya. Malasnya, nunda-nunda, berbuat yang buruk, itu semua godaan setan. Kalau kita malas-malasan, berarti kita mengikuti dengan setan. Tidak ada orang, tadi Pak Usu bilang, tidak ada orang yang malas itu akan berhasil. Sukses itu nggak ada ceritanya. Makanya tanamkan betul kepada diri kita supaya kita nggak malas. Kalau menghindari rasa malas seperti apa? Ya kita harus betul-betul kuat. Bahasanya tuh kayak berantem dengan rasa malas gitu. Nah, satunya disiplin, satunya harus tertib, satu harusnya tepat waktu, satunya malas-malesan. Lebih besar yang mana? Kalau lebih besar yang tepat waktu, yang disiplin, ya berarti kita menang dengan godaan setan. Gitu ya. Harus kuat untuk meninggalkan rasa malas itu. Semuanya tuh sama, kita itu jangankan anak-anakku sekalian, Pak Ustadz juga begitu, rasanya pagi-pagi tuh aduh, apalagi hujan gitu kan, deres, dengar suara azan, pengennya masih selimutan, gitu kan, mau bangun rasanya males, tapi kita nggak bisa.
Pak Usup harus bangun pagi, harus sholat, harus berdoa, harus menyiapkan segala sesuatunya. Menyiapkan untuk anak-anak, menyiapkan untuk berangkat ke kantor, menyiapkan untuk persiapan nganter anak-anak. Sama, anak-anakku juga begitu. Bangun pagi, jangan mikir, wah enak banget nih selimutan. Enak banget ini, nanti bangun jam 6 aja bangunnya. Jangan. Harus bisa menolak rasa malas itu. Bisa? Ayo? Bisa ya? Malas itu memang enak. Disiplin itu tapi berat. Tetapi yang berat itulah yang akan menjadi kita berhasil. Nah, malas itu memang sesuatu yang gampang. Disiplin itu bukan gampang, berat. Tetapi kalau kita sudah awalnya disiplin, konsisten dengan rasa disiplin kita, menjaga dengan disiplin kita, maka suatu saat kita akan menuai hasil kedisiplinan kita. Gitu. Kita akan rasanya meraih kesuksesan itu karena buah disiplin kita. Itu. Tapi kalau malas-malasan, bangun malas, kerjakan tugas malas, makan malas. Aduh, kalau serba malas. Mau bercita-cita jadi apa tuh rasanya malas, nggak bakal tercapai. Ada lagi? Nah, iya. Membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu bentuk sikap yang baik. Tapi bagaimana anak-anak yang masih suka membuang sampah sembarangan? Nah, diingetin nih, ada yang masih buang sampah sembarangan. Sementara kita itu harus belajar disiplin dan tanggung jawab. Kalau ada tempat sampah, artinya itu untuk sampah. Kalau nggak ada tempat sampah, terus buangnya di kamar. Terus gimana caranya? Harus punya kesadaran anak-anakku. Harus punya kesadaran. Makanya disiplin itu, ya, kita itu harus punya kesadaran yang tinggi. Supaya apa? Ya, kalau bukan tempatnya, ya jangan buang sembarangan dong. Coba kalau misalnya sampahnya ditaruh di kamar, kira-kira 1 bulan kamarnya jadi apa? Tempat sampah. Terus kalau kamarnya di tempat sampah, 1 bulan numpuk, terus yang terjadi apa? Bau, kotorannya, ada lalat, ada apa lagi? Semut, kecoa, bener nggak, Diva? Belatung. Ada tikus, masa tidur sama tikus? Gara-gara apa? Gara-gara karena kita nggak disiplin buang sampah sembarangan. Kamar mana? Ayo kamar mana? Ayo kamar siapa? Coba nanti Ustadz cek siapa yang kamarnya sembarangan. Nah, besok minggu depan ya tadi ya, 2 minggu lagi. Cek ya Tad. Nah, kira-kira sudah diajarkan disiplin dan tanggung jawab masih enggak ini kan? Ayo. Nah, anak-anakku sekalian, semuanya, siapapun itu, termasuk Pak Usup, disiplin itu berat, taat itu berat. Pak Usup kan sudah mencontohkan, tuh di jalanan itu ada lampu merah di perempatan, kan harus disiplin, harus berhenti. Ya enggak? Coba kalau nggak berhenti di lampu merah, nah itu belum lagi ditilang sama Pak Polisi. Kan? Nggak pakai helm, nabrak lampu merah, sudah nggak bawa SIM, sudah nggak pakai helm, sudah motornya bodong, balapan, sudah nggak bawa, sudah motornya nggak ada STNK, terus sudah nggak ada spionnya, knalpotnya borong, Masya Allah, itu udah lengkap itu dosanya, sudah lengkap, tinggal ditulis tilangnya macam-macam, habis banyak. Yang salah siapa? Bukan polisinya yang salah, tetapi kitanya yang salah. Kenapa? Karena kita nggak berdisiplin berlalu lintas. Contohnya begitu. Sama di sini juga. Buang sampah, buang di kamar. Makan bekas jajanan, apa misalnya nasi berkat atau misalnya bekas lumpia, buang di kamar, numpuk di kamar. Biarin aja. Apa yang terjadi? Jadi penyakit dong. Terus yang sakit nanti siapa?
Sudah baunya nggak enak, tidurnya di situ, ada tikus, digigit tikus kakinya. Tidur sama belatung misalnya kan. Nah, banyak kecoanya lagi, ada lengkap dosanya di situ. Maka anak-anakku sekalian, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang kita harus berdisiplin dengan kesadaran. Kalau temennya ada yang nggak disiplin, kasih tahu. Itu kata Pak Usop tuh. Gitu kan? Harus sadar. Disiplin itu ada yang dipaksakan loh ya. Ada disiplin dipaksakan. Ada disiplin itu harus dipaksakan. Dipaksakan apa? Kita tuh harus memaksakan diri untuk berdisiplin. Harus memaksakan diri. Sadar itu timbul karena apa? Karena mungkin awalnya dipaksakan dulu. Ya, harus dipaksakan dulu. Sholat mungkin ada yang sholatnya mungkin sudah enggak, tapi karena dipaksa dari pondok. Ayo jam 4 bangun, jam 4 bangun, jam 4 bangun. Oh, udah azan, persiapan sholat jamaah. Persiapan sholat jamaah. Dipaksakan dulu, muncullah akhirnya kebiasaan dan akhirnya kesadaran. Gitu ya. Tadi siapa namanya? Dira. Mbak Mira. Dira. Oh, Dira. Ya. Kalau ada temannya tidak disiplin buang sampah, kasih tahu, diajarkan, dikasih tahu. Yuk, kalau buang sampah sembarangan akan berefek yang tidak baik kepada diri kita sendiri. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Cukup? Cukup ya? Nah, ini ya. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah bercerita tentang adab dan sopan santun. Sekarang kita sudah bercerita tentang disiplin dan tanggung jawab. Apa yang Pak Usop sampaikan mungkin juga sama dengan yang Ustazah sampaikan. Ya. Bagaimana anak-anakku beradab, berperilaku, bersopan santun, berkata, ya, berperilaku. Itu sama dengan apa yang Ustaz sampaikan. Anak-anakku harus punya tanggung jawab dari mulai sedini mungkin. Tanggung jawab itu bukan hanya pada saat kita besar, dari mulai kecil, bahkan sampai meninggal dunia, kita itu punya tanggung jawab. Sampai ajal kita dicabut sama Allah itu kita masih punya tanggung jawab. Ya, setiap orang itu tidak sempurna. Setiap orang itu punya kesalahan. Tetapi kita bagaimana memperbaiki kesalahan kita, ya, bagaimana kita menjaga kehidupan kita anak-anakku dengan sebaik-baiknya. Allah itu punya cinta yang luar biasa loh sama hambanya. Kalau orang tua kita mencintai kita, tapi Allah itu lebih cinta kepada kita. Kita itu loh nggak sholat, Allah itu masih kasih nafas kita. Kita nggak puasa, Allah itu masih ngasih kesempatan sama kita itu untuk bernapas, untuk bisa makan. Sudah jelas-jelas kita itu berbuat salah, lalai ya kepada Allah. Tapi Allah itu, betapa Allah itu mencintai hambanya. Allah itu nggak pernah benci loh sama kita. Mungkin kalau temennya ada yang pernah benci, wah aku kok digibahin gitu kan, benci gitu kan. Tapi Allah itu nggak pernah benci anak-anakku sama kita. Semua cintanya Allah, semua rasa kasih sayangnya Allah dikasihkan sama kita. Makanya kita harus bersyukur. Bagaimana rasa syukur kita itu anak-anakku? Ya kita harus punya adab, punya sopan santun, punya disiplin, punya taat, ketaatan sama Allah. Sholatnya yang rajin, puasanya, ibadahnya yang lain. Belajar, nah itu punya tanggung jawab kita. Kalau kita belajar, itu mendidik kita supaya menjadi orang yang benar, tahu aturan yang salah, tahu yang benar. Kalau kita nggak belajar, wah, jalan kita nanti salah di kemudian hari. Gitu ya. Pak Usop cukupkan materi tentang disiplin dan tanggung jawab. 2 minggu lagi kita ketemu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah masih memberikan
kesehatan sama kita semua. Amin. Allah memberkahi setiap kehidupan kita. Allah Amin. memudahkan kita untuk menerima ilmu daripada ustadz dan ustazah di sini. Amin. Jadi ilmu apapun itu yang diberikan oleh ustadz, ustazah, termasuk dengan teman-teman kita, dijaga, dirawat, dan ini menjadi bekal anak-anak sekalian. Tapi yang penting juga apa yang sudah diberikan ilmunya, apa yang disampaikan Pak Usut, itu harus dilaksanakan anak-anakku. Disiplinnya bagaimana, buang sampahnya bagaimana, gitu ya, sholatnya bagaimana. Jadi ingat, punya cita-cita harus digantungkan dan harus dicapai. Capainya bagaimana? Harus menjalankan dengan sebaik-baiknya dari sekarang. Disiplin itu berat, tapi nggak ada yang berat kalau kita mau melakukannya. Itu baik. Terima kasih Ustadz, terima kasih anak-anakku sekalian yang Pak Usut cintai. Ya. Sampai di sini materi ini, mudah-mudahan yang besok kita lanjutkan dengan materi. Pak Usut pengen anak-anakku punya karakter yang bagus untuk bekalnya di kemudian hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton video nih. Nonton video. Videonya Oh, ada videonya. Oh, boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Beri tepuk tangan untuk Bapak Yusuf. Ini ada hadiah dari Bapak Yusuf ya. Mari kita lihat videonya apa. Ini berkaitan tentang materi pada sore hari ini. Anak-anak siap disiplin? Siap tanggung jawab? Mudah-mudahan setelah sore ini banyak perubahan yang luar biasa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. 2 minggu yang akan datang masih semangat? Masih siap? Masih penasaran? 2 minggu besok materi yang Pak Usut sampaikan, yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Usut akan Pak Usut kasih hadiah. Wah. Ya, ini besok. Ya, tunggu. Mudah-mudahan kita sehat dan bertemu lagi. Amin Allahumma. Amin. Kita tutup dulu pertemuan pada sore hari ini. Nanti kalau laptopnya bisa kita nonton video. Ya, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.